warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas kami yaitu manajemen proyek di dalam pengadaan aplikasi pada PT Arhed atau Action Research Education Dewantara. Tapi sebelumnya kita ingin memperkenalkan nama-nama anggota tim kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tata Paul Amin dengan NIM A12 2021 06630 dan teman saya. Nama saya Muhammad Cocok Nujuair dengan NIM A12 2021 06734. Next. Sebelumnya kita ingin menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam era dinamika bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan cepat teknologi informasi pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai bagian integral dari masyarakat juga dihadapkan pada perubahan dan tantangan yang signifikan. Peningkatan jumlah perguruan tinggi belum diiringi oleh peningkatan kualitas pendidikan, akses terbatas ke sumber daya, dan kekurangan pemikiran kritis di lingkungan pendidikan tinggi. Fenomena ini menciptakan dampak negatif pada pemahaman nilai budaya, estetika, dan daya imajinasi, mengakibatkan kualitas produk sosial dan budaya yang dihasilkan menjadi rendah. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan evaluasi mendalam terhadap pergerakan dalam pendidikan tinggi dan perbaikan dalam fondasi dan kelembagaan yang ada. Sebagai langkah strategis, sebuah inisiatif diusulkan untuk membentuk Arhed Action Research Education Dewantara dengan tujuan utama untuk menjadi sumber referensi dalam pergerakan pendidikan tinggi dan menciptakan kesadaran kritis dan menjangkau seluruh Indonesia ataupun menjangkau lingkup nasional. Tapi problematika kita dihadapkan pada problem solving berupa, tolong bisa dikecilin, kita dihadapkan ke dalam problem solving berupa sistem yang masih konvensional di dalam kajian ataupun penanganan isu pendidikan tinggi. Jadi Arhed ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di dalam kajian dan penanganan isu di dalam pendidikan tinggi dan menjadi mitra kritis bagi pemerintah di dalam pengauditan data. Kita jadi menyediakan data dan kita juga membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang lebih berkarakter, yang punya karakter. Next. Di sini ada struktur organisasinya. Jadi ada Dewan Pertimbangan, Direktur Utama, Dewan Penasihat, terus ada deputi internal, deputi eksternal, terus di bawahnya lagi juga ada kemungkinan ada beberapa staf di bawah deputi internal dan deputi eksternal. Itu tugas-tugasnya terlampir seperti di bawah. Ada Dewan Penasihat, deputi eksternal, terus komunikasi dan informasi bertugas apa, kajian dan riset bertugas apa, bagian relasi tugasnya apa, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada visi dan misinya. Misalnya telah ada, bisa dicermati dan bisa dilihat oleh teman-teman sendiri mungkin. Terus kita masuk ke dalam tujuan pembentukan ini. Aplikasi Arhed ini adalah pertama meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan menjangkau skala yang lebih luas lagi dengan cara terus kita melakukan kajian pada problematika pendidikan tinggi, serta bukan kajian saja tapi outputnya adalah kajian ilmiah yang mana di situ ada penanganan dan tindakan terhadap sistem pendidikan yang tidak benar ataupun masalah yang tidak benar seperti kekerasan seksual dan lain sebagainya. Terus ada mendorong kesadaran kritis, menyediakan sumber belajar komplit, menjangkau skala nasional, itu juga ada salah satunya. Kita bertujuan untuk mencapai skala yang lebih luas
yaitu Indonesia ataupun bahkan dunia dalam pelaksanaan program kerja, memastikan bahwa manfaat dan akses ke sumber daya pendidikan tinggi merata di seluruh elemen masyarakat. Ada perubahan model bisnis yang berkelanjutan, terus ada ya perubahan model bisnis yang berkelanjutan. Next kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada konsep bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Arhead menciptakan e-commerce dengan jenis B2C2B, business to customer to business, sehingga dengan harapan menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara customer perusahaan. Pada aplikasi ini juga terjadi proses bisnis di mana pengguna dapat menyampaikan keresahannya ataupun permasalahan yang berkaitan tentang pendidikan tinggi kepada Arhead, serta dapat berinteraksi dengan orang lain juga mempunyai masalah atau keresahan yang sama melalui aplikasi ini, serta dapat menjadi mitra kritis bagi pemerintah juga di dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Kita masuk ke dalam business need. Di sini kita masuk kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi. Jadi business need kita ada kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi berupa kajian mendalam, forum diskusi, dan sumber referensi. Terus ada manajemen data, kita mengumpulkan data dan mengolah data menjadi suatu laporan dalam database yang telah terintegrasi. Itu kita harapannya nanti kayak gitu dengan menghasilkan aplikasi Arhead, memberikan jaminan keamanan data bagi user serta sistem aplikasi. Terus ada manajemen pengguna, sistem harus memberikan pengelola akses pengguna yang berbeda-beda seperti customer, staff, admin, dan instruktur tertentu. Next. Terus ada project scope di sini. Project scope mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Pada project scope, deskripsi proyek, pengadaan aplikasi pada Arhead berguna sebagai wadah para sivitas akademika dan seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap isu-isu pendidikan tinggi dengan memberikan literasi informasi berupa kajian ilmiah dan penanganan terhadap isu terkait. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, mengembangkan sistem kajian dan penanganan isu-isu pendidikan tinggi yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses informasi terintegrasi terkait problematika di dalam pendidikan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan minat baca masyarakat dengan akses buku atau bacaan yang mudah. Yang keempat, membangun ekonomi protektif sebagai penunjang keberlangsungan organisasi. Selanjutnya ada fitur dan fungsi di dalamnya. Yang pertama ada halaman login, yang kedua ada halaman register, yang ketiga ada halaman lupa sandi, yang keempat ada profile user, selanjutnya ada about us, yang keenam ada notification, yang ketujuh ada halaman issue, yang kedelapan community, yang kesembilan platform admin. Terus selanjutnya ada fitur dan fungsi yang tidak termasuk. Yang pertama fitur pembelajaran. Pada fitur pembelajaran, Arhead tidak menyediakan pembelajaran terkait materi yang berkaitan dengan kurikulum. Yang kedua ada fitur berlangganan. Pada fitur berlangganan, pada proyek aplikasi ini tidak menyediakan fitur berlangganan ataupun anggota premium. Yang ketiga ada fitur berita masyarakat. Di dalamnya tidak menyediakan informasi atau berita terkait problematika pada masyarakat ataupun politik secara umum, dan hanya berfokus pada problematika pendidikan tinggi. Dan selanjutnya ada batasan proyek. Yang pertama ada lingkup aplikasi. Di dalamnya terdapat aplikasi ini difokuskan pada isu-isu pendidikan tinggi, tidak menyediakan fitur pembelajaran terkait kurikulum, tidak mencakup informasi atau berita terkait problematika masyarakat atau politik secara umum, hanya berfokus pada pendidikan tinggi. Yang kedua ada fitur tanpa pengembangan lanjutan. Aplikasi tidak dapat mengembangkan fitur pembelajaran yang terkait dengan materi kurikulum, tidak menyertakan fitur berlangganan atau keanggotaan premium. Dan selanjutnya ada fungsi admin terbatas. Di dalamnya platform admin hanya digunakan untuk mengelola aplikasi Arhead
bukan untuk mengelola pembelajaran atau fitur berlangganan. Yang keempat, ada skala pengguna. Di dalamnya proyek ini dirancang untuk digunakan oleh sivitas akademika dan elemen masyarakat secara umum. Tidak dirancang untuk skala pengguna yang sangat besar atau melibatkan institusi pendidikan tinggi secara langsung. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi sistem. Yang kedua, ada pengalaman pengguna yang meningkat. Yang ketiga, minat baca masyarakat. Yang keempat, dukungan terhadap ekonomi protektif. Yang kelima, pengelolaan profil user yang efisien. Yang keenam, informasi yang jelas melalui halaman isu. Yang ketujuh, ada keterlibatan komunitas. Yang kedelapan, notifikasi yang efektif. Yang kesembilan, tata kelola admin yang efisien. Kemudian ada milestone list. Milestone list ini ada perencanaan dan desain, itu durasinya 2 bulan. Ada identifikasi pengumpulan kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan konsep bisnis dan model bisnis, penyediaan UI UX, perancangan struktur database yang terintegritas atau integrasi sistem. Terus ada pengembangan basis aplikasi pada milestone tertentu, durasinya 3 bulan. Ada implementasi halaman login, register dan lupa kata sandi, pengembangan halaman profil user atau about us, integrasi notifikasi dan community, pembuatan platform admin untuk pengelolaan aplikasi. Terus ada milestone 3-nya, implementasi fitur kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi. Ini dalam operasionalnya bisa diturunin ke bawah, yaitu penyelarasan dan implementasi fitur kajian dalam pengembangan forum diskusi pada halaman isu, integrasi sumber referensi terkait isu pendidikan tinggi, implementasi manajemen data untuk laporan dan database terintegrasi. Ada keempat, uji coba dan penyesuaian. Lalu kelima, peluncuran resmi. Kita melakukan peluncuran resmi, membuat kampanye peluncuran resmi aplikasi Arhead, pengukuran metrik keberhasilan awal dalam peluncuran aplikasi tersebut, seperti berapa jumlah orang yang mendownload dan lain sebagainya. Evaluasi dan pemeliharaan, itu durasinya berkelanjutan ya, karena emang kondisional untuk evaluasi dan pemeliharaannya. Next. Ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, work breakdown struktur. Pada work breakdown struktur yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yang di dalamnya ada perencanaan desain. Yang dalam perencanaan dan desain ada identifikasi dan pengumpulan kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan konsep bisnis dan model bisnis, desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX, perancangan struktur database dan integrasi sistem, dan ada pengembangan basis aplikasi. Yang selanjutnya ada implementasi fitur kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi. Selanjutnya ada uji coba dan penyesuaian, ada peluncuran resmi, serta evaluasi dan pemeliharaan. Teman-teman bisa dilihat ini yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Dan selanjutnya ada communication management plan. Di sini ada jenis pertemuan, agenda, waktu, penanggung jawab, masukan, keterangan, serta keluaran. Dalam jenis pertemuan ada pertemuan pembukaan, yang dimana agenda tersebut mengidentifikasi permasalahan, waktunya 2 bulan, penanggung jawab, product owner, masukannya, tujuan, pengembangan proyek, analisis kebutuhan sistem, beserta hasil akhir yang diharapkan.
pada keterangan, memberikan visi dan misi proyek kepada pihak terkait, dan keluarannya adalah pemahaman yang jelas tentang tujuan sistem. Dan selanjutnya di jenis pertemuan yang kedua ada pertemuan progres, agendanya ada analisis kebutuhan pengerjaan, waktu 2 bulan, penanggung jawab project manager, masukannya meninjau kebutuhan dalam proses pengerjaan, keterangan memastikan kebutuhan pengerjaan proyek, keluarannya adalah memahami kebutuhan proyek untuk diimplementasikan pada sistem. Pada jenis pertemuan yang ketiga, ada pertemuan persiapan implementasi, agendanya perencanaan dan desain sistem, waktu 3 bulan, penanggung jawab UI UX designer, sistem arsitek, dan project manager. Masukan rencana penggunaan sistem, keterangan menyusun rancangan konsep dan model bisnis. Keluarannya adalah hasil rancangan sistem. Selanjutnya ada pelaksanaan implementasi, agenda pengembangan aplikasi, waktu 4 bulan, penanggung jawab mobile app developer, database administrator, dan security engineer. Masukan mengembangkan dan melakukan pengerjaan sistem, keterangan menyelaraskan dan mengintegrasikan komponen sistem yang diperlukan. Keluarannya hasil implementasi sistem. Selanjutnya ada evaluasi implementasi, agendanya uji coba dan penyesuaian implementasi sistem, waktu 2 bulan, tanggung jawab quality assurance engineer. Terus masukannya mengevaluasi kinerja sistem, melatih entitas yang akan digunakan sistem. Selanjutnya keterangannya melakukan pengujian sistem, hasil keluarnya adalah hasil pengujian sistem dan evaluasi kelayakan sistem. Selanjutnya ada pertemuan peluncuran resmi. Terus agendanya meluncurkan aplikasi secara resmi, waktu 1 bulan, tanggung jawab marketing sistem. Masukannya mendapatkan hasil lahir sistem yang sesuai. Keterangan melakukan kampanye terhadap aplikasi yang telah meluncur. Keluaran sistem dapat digunakan secara umum dan mendapatkan hasil matriks keberhasilan. Yang terakhir ada penutup. Agendanya penarikan kesimpulan dan evaluasi keseluruhan. Waktunya keberlanjutan, penanggung jawab customer support. Masukannya evaluasi seluruh proses pada proyek. Keterangan evaluasi secara periodik guna memelihara sistem. Keluarannya adalah laporan hasil pemeliharaan secara berkala. Kemudian kita masuk kepada cost management plan, ini RAP-nya. Ada kegiatan utama, uraian kebutuhan, satuan, harga satuan, dan jumlah. Itu ada pengembangan riset, pengambilan domain, pembuatan dan pengembangan jaringan cloud aplikasi, pengadaan aplikasi. Terus jumlahnya itu 60 juta sekian. Terus ada perizinan, yaitu pendaftaran NGO dan pendaftaran HKI, jumlahnya 9.500.000, dan ATK penunjang jumlahnya adalah 10.287.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 80.537.000 rupiah. Ini ada proyeksi keuangan bulan pertamanya, ada cadangan dana darurat 300 juta, total investasinya itu 80 juta sekian. Kemudian kita masuk biaya operasional, proyeksi keuangan bulan pertama, terus kita masuk pendapatan kotor, ada pendapatan bersih juga, proyeksi keuangan tahun pertamanya juga kita laba kotornya yang kena pajak itu 1.552.000.000 sekian. Terus ada proyeksi laba bersihnya, untuk pendapatan bersihnya ya, itu ada yang kena pajak jadi 232.200.000 rupiah. Itu peraturan secara hukumnya. Pajak UMKM sejatinya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang prakteknya diatur dan ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, PP 23 tahun 2018 ya. Ke bawah lagi itu
jadi kita pajaknya sebanyak 0,5% gitu. Dikarenakan pendapatan kotornya tadi berapa sekian miliar gitu kan. Next, ini ada schedule management plan. Schedule management plan ada pendefinisian masalah, kita 2 minggu pada bulan Januari menentukan SDM, pada Januari minggu kedua dan 3 pengumpulan dan analisis data pada minggu pertama sampai ketiga bulan Januari ya. Analisis kebutuhan sistem minggu pertama 2 pada bulan Februari. Jadi itu ada pengujian sistem aplikasi, pelatihan SDM, maintenance sistem aplikasi, dan pengimplementasian aplikasi. Pokoknya kita grill selama 4 bulan sampai bulan April. Next, di sini ada quality management plan, scope placement, tujuan proyek, ada tujuan proyek, bisa dibaca kriteria keberhasilan, tata kelola admin. Kemudian kita masuk dari variable proyek, ada fase perencanaan dan desain, fase pengembangan bisnis basis aplikasi, terus fase implementasi fitur, kajian dan penanganan isu, fase uji coba dan penyesuaian, dan fase peluncuran resmi. Adapun laporannya, kita juga membukakan laporan progres mingguan, laporan uji coba, laporan peluncuran resmi, laporan evaluasi dan pemeliharaan. Di situ kita masuki batasan proyek, ada lingkup aplikasi, fitur tanpa pengembangan lanjutan, fitur fungsi admin terbatas, skala pengguna dan lain sebagainya. Kita di sini masuk human resource management plan. Di situ ada organisasinya, mungkin bisa di zoom. Di situ ada organisasinya ya, ada organisasinya di situ, bisa dilihat teman-teman. Ada manajer proyek, analisis, konsultan proyek, tim proyek, deputi eksternal, deputi internal, deputi eksternal. Terus kita masuk responsibility assignment metric. Di situ ini tingkat proyek ataupun tugas ataupun fungsinya, bisa dilihat sendiri bagaimana proyek dan sistem kami, tugasnya apa, fungsinya apa gitu loh pada setiap bagian gitu. Next, itu bisa dilihat sampai bawah. Dan ini histogramnya ya, ada fungsi by admin aplikasi berapa persen gitu kan, terus ada tim pengembangnya berapa persen, terus fungsi by designer UI UX nya juga berapa persen gitu. Itu histogram tim inti. Oke, next, kita masuk ke dalam penutup. Jadi pencapaian utamanya kita peningkatan kualitas pendidikan tinggi, mendorong kesadaran kritis, menyediakan ruang kolektif, perubahan model bisnis yang berkelanjutan, ataupun outlook masa depan. Kita melihat masa depan itu evaluasi berkala, terus peningkatan fitur, ekspansi jangkauan, dan dukungan berkelanjutan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan proses ini. Arhed berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam perbaikan sistem pendidikan tinggi dan meningkatkan pemahaman kritis di Indonesia. Terima kasih dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.